Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini sesuai pergantian banner ya, udah hari Senin tiap 2 minggu sekali ada yang namanya pergantian banner. Dan sesuai kayak di video sebelumnya, ternyata untuk pengganti banner Yugito ini adalah si ini ya, banner rerun teman-teman. Jadi gini, saya bakal kasih tahu sistemnya dulu. Jadi di game ini sebenarnya tuh ganti hero atau ganti banner SS Plus itu tiap 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali SS Plus itu berganti. Ini saya gedein dikit ya, biar agak kedengeran musiknya. Jadi tiap 2 minggu sekali itu dua ada satu banner gitu ya, banner ninja baru hadir. Tapi bagi teman-teman yang mungkin nggak main di server Cina, jadi di server Cina tuh yang paling terakhir tuh Kakashi teman-teman. Terus kalau di global kan terakhir Yugito ya, Kakashi keluar duluan. Jadi untuk beberapa minggu ke depan itu nggak ada banner baru juga di server global. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata yang pengganti bannernya adalah benar ya kata teman-teman di komentar ya. Ternyata itu adalah banner rerun. Jadi banner rerunnya nanti akan hadir tiga hero dulu gitu ya untuk ini tiga hero selanjutnya setelah si Mifune adalah ya ini gitu teman-teman. Kemudian ini ninja rekrutmennya nanti saya coba lihat lagi ya ketika ini 2 hari selesai. Apakah ini bakal berubah ke awal lagi yaitu Sasuke Taka atau kayak gimana saya nggak tahu. Apakah ini dihapus gitu ya? Berarti nanti cuma tiga ada friendly recruitment, advance sama yang rerun tadi. Jadi kalau di rerun ini udah saya rangkumin ya kalau teman-teman udah pernah lihat video saya itu ini teman-teman urutannya nih. Pertama nanti Kabuto Yakushi ya. Terus kemarin kan ada rerun tuh. Rerun itu isinya Sasuke Taka, Raikage, Mifune. Nah, sekarang tuh kebagian tiga lagi gitu ya. Tiga-tiga bergantian yaitu Jiraiya Sake, Meterumi, dan juga Naruto ekor 4. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk tipe api nih bingung ya pasti ya mau milih Jiraiya atau Naruto silahkan bisa pilih eh, antara kedua itu atau bisa kedua-keduanya. Jadi nanti teman-teman mau ngincer Jiraiya sama Naruto bisa. Nanti saya bakal kasih tahu caranya. Kemudian ada Terumi ya. Terumi itu dia tipe air ya. Silakan yang teman-teman mau masuk tipe air ini cocok banget masuk ke tim air. Nanti habis ini itu ada Gai, Onoki, dan Shisui gitu ya. Kalau sesuai caranya ya. Kecuali nanti tiba-tiba developer ganti polanya. Jadi polanya nanti keluar semua gitu ya. Jadi nanti bakal keluar semua. Tapi sementara ini udah 2 kali itu munculnya tiga-tiga. Jadi nanti ada Gai, Onoki, dan Shisui. Silakan yang mau masuk tim tanah ada dua nih. Dua hero andalan tim tanah Onoki dan Gai. Gai juga salah satu hero SS Plus terbaik ya di game ini setelah Hidan. Kemudian ada tiga hero laginya setelah 2 minggu kemudian nanti ada Shisui, Kazekage dan Hinata. 2 minggu laginya nanti baru Hidan dan Kakashi Yugito. Karena saya nunggu Hidan dan Kakashi gitu ya. Misalkan teman-teman ngincer ini Hidan atau Yugito gitu ya. Itu masih butuh sekitar ini kan 2 minggu ya, 2 minggu sampai Naruto kesini 2 minggu lagi 1 bulan. Kalau teman-teman nunggu Kazekage berarti 1 bulan lagi nih. Gitu. Oh enggak, Hidan berarti ikutnya Kazekage ya di sini ya. Oh berarti kalau saya mau Hidan 1 bulan lagi. Nanti kalau saya butuh Yugito berarti butuh 1 bulan setengah. Saya nanti bakal ngincer Yugito rencananya teman-teman. Oke. Jadi gini, enaknya rerun itu seperti apa? Kalian bisa ambil dua karakter sekaligus gitu kan. Makanya saya antisipasi ya teman-teman silahkan tunggu aja gitu. Kenapa saya Yugito kemarin nggak ngambil? Karena saya nunggu rerun. Kenapa nunggu rerun? Karena metode pengambilan PT-nya tuh berbeda sama single banner. Contohnya gini, teman-teman bingung kan kalau misalkan masuk tipe api, teman-teman baiknya gacha Jiraiya atau gacha Naruto ekor 4. Kalau single banner, itu teman-teman pilih Jiraiya, itu nanti PT di 120-nya adalah Jiraiya lagi gitu teman-teman. Bedanya kalau rerun kayak gini, ini kan ada 3 hero ya. Jadi nanti ketika saya pilih Jiraiya, misalkan saya mau gacha Jiraiya pakai scroll, saya cukup kumpulin
yang namanya scroll abu-abu ini sebanyak 120 teman-teman. Kumpulin scroll abu-abunya 120, nanti poin yang ini bertambah nih. Jadi PT di 120 itu nggak mesti Jiraya. Jadi saya bisa dapat Jiraya sekaligus ekor 4 gitu ya. Weh, kok ini ya? Ini ada bug. Nanti di bagian sini bukan ini teman-teman. Bukan Sasuke Taka ya. Ini ada bug. Silakan nanti developer perbaiki ya. Ini nanti di sini nih ada sesuai bannernya. Jadi si Jiraya ekor 4 sama si siapa namanya tadi ya? Jiraya ekor 4 sama Meiterumi ya gitu. Jadi nanti teman-teman misalkan ngambil Jiraya dari sini ya. Dari sini 80 PT, nanti teman-teman dikit lagi nyampe 120. Kalau udah 120, teman-teman bisa ngambil ekor 4-nya. Cuman disayangkan kalau cuma sampai 120 ya. Ambil aja 2 rotasi gitu ya. Kalau satu kali banner 80 berarti 2 kali adalah 160 scroll. Jadi siapin aja 160 scroll ketika nanti ada rerun di server teman-teman masing-masing ya. Gitu. Jadi strateginya gitu teman-teman. Atau di sini teman-teman bisa ganti nih. Nah, gitu ganti ya. Jadi misalkan teman-teman banyak sebenarnya cara yang sangat bagus buat diterapin di rerun nih. Misalkan teman-teman mau gacha dulu 80 ya. Jiraya udah dapet nih. Teman-teman ngerasa mau pindah aja gitu kan. Mau ngambil ekor 4. Teman-teman daripada habisin 160-nya di Jiraya semua, teman-teman bisa ubah ininya jadi ekor 4 gitu. Jadi nanti teman-teman gacha lagi 80-nya sini, teman-teman dapat ini satu, dapat Naruto ekor 4 satu sama dapat Jiraya satu. Kecuali teman-teman red off ya. Kalau teman-teman red off ada lagi nih metodenya. Misalkan teman-teman mau Sage Jiraya ya. Sage Jiraya. Teman-teman red off di sini 80, nggak dapat Jiraya. Nah, di exchange silahkan teman-teman simpan dulu ya sampai 160 dulu, simpan dulu. Teman-teman gacha dulu Sage Jiraya. Kalau ini udah red on, baru teman-teman bisa ambil ekor 4 ya. Kecuali kalau di sini red off 2 kali gitu 160, baru teman-teman misalkan ngincer Jiraya berarti ngambilnya di sininya Jiraya gitu ya. Jadi banyak kemungkinan untuk bermain di banner rerun. Makanya saya sangat sarankan kepada teman-teman nunggu aja pas rerun datang supaya bisa dapat banyak hero gitu ya daripada kita fokus satu hero gitu. Kecuali teman-teman memang mau fokus satu hero ya, kayak saya mau hidannya mau di bintang 7-in, saya gacha di fokus hidan itu bagus, gacha single banner. Kecuali kalau teman-teman udah kayak saya nih, saya ini butuhnya bondnya gitu ya, lebih ngarah ke bond karena hero-hero saya udah ngerasa cukup, saya nggak perlu nambah hero-hero baru, nggak perlu up hero baru. Makanya saya butuh ambil rerun. Nanti ketika muncul Yugi Toni terus hidan dalam satu banner, saya bisa ngambil hidan itu ketika di bannernya pakai scroll dan Yugito ini pas waktu ngambil PT-nya gitu. Jadi enak lah, lebih enak daripada single banner gitu. Tergantung tujuan masing-masing ya. Jadi nanti teman-teman sendiri yang tahu untuk tujuannya ngambil yang mana gitu ya. Ini saya nggak perlu review ya, saya udah pernah review sebenarnya kalau untuk masing-masing hero-nya. Intinya gitu aja, saran dari saya silahkan pilih banner yang dirasa bagus, tunggu waktunya, nabung dari sekarang, nggak masalah nggak punya hero yang bagus, misalkan gak itu hero terbagus, terbaik di game ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman bukan tim tanah, ngapain teman-teman ambil? Nggak usah ngambil guy gitu ya, diabaikan aja. Kalau teman-teman masuk tim air, ngapain teman-teman ngambil ekor 4? Ngapain teman-teman ngambil Sage Jiraya gitu ya. Fokus aja tim air, Meterumi, terus yang lainnya dari Triple S ya, 2 enemy Tsukage, Hokage kedua, dan beberapa kayak Onoki juga bisa masuk ya karena masuk tim Kage. Jadi ini terserah masing-masing teman ya. Jadi nggak ada yang sebenarnya terlalu OP di game ini. Kalau teman-teman pernah lihat gameplaynya di Dara itu OP banget dan lain sebagainya. Itu memang potensi masing-masing. Tapi sekali lagi kalau teman-teman udah berdiri di endgame, nantinya yang paling berkuasa itu adalah hero-hero yang memiliki sinkronasi yang lebih baik gitu ya.
Entah itu dari role-nya harus KG semua, atau elemennya harus api semua, atau air semua, listrik semua. Lebih mengutamakan ke sana, karena ketika udah end game itu rata-rata hero-heronya udah pada beton, teman-teman. Jadi nanti tinggal kita butuh asah gimana caranya supaya statistik dasar kita tuh udah tinggi gitu ya, supaya nggak cepet mati. Intinya gitu, teman-teman. Untuk eventnya ini ya, karena Kabuto Yakushi belum keganti nih, masih 3 hari lagi nanti kita lihat ya. Nanti bakal saya review juga untuk, 2 Ende Mizukage, apakah 2 Ende Mizukage bakal barengan sama Pain? Menarik ya, nanti Pain tuh sebenarnya bagus banget ya. Pain tuh bukan bagus sih sebenarnya, lebih bagus Madara, tapi dia tuh unik banget. Ultinya tuh ada 2 teman-teman, ultinya ada 2, skill satunya ada 2, semuanya bergantung kepada, perubahan yang ada di dirinya. Mungkin sama kayak ini ya, sama kayak si Tsunade ini ya, Tsunade Myoboku. Itu dia ultinya kan ada 2, yang pertama healer, yang kedua adalah, nonjok ya. Dan kalau yang Pain itu uniknya dia gini, ultinya yang pertama adalah nyerang single target, dan ulti yang kedua adalah AOE gitu. Jadi nanti bisa jadi ada 2 ulti gitu ya. Nanti lah saya bahas satu persatu pas waktu bannernya muncul. Saya udah nggak sabar juga buat menantikan adanya Pain dan juga 2 Endemi Tsukage. Walaupun kedua-duanya saya nggak gacha, walaupun saya mau masuk tim Renegan, karena di Pain itu join attack-nya mirip kayak Hidan gitu ya. Jadi saya masih menunggu untuk dapetin bintang 6 di banner Triple S yang spesial. Entah itu Obito, entah itu Madara, lihat nanti lah ya mau sampai kapan itu banner keluar. Saya masih bakal nunggu dan saya nabung scroll yang spesial itu. Walaupun memang nanti bakal lama banget, tapi nggak masalah karena tujuan saya nanti ketika line up saya isinya adalah Rinnegan semua, itu kenikmatan yang nggak bisa digantikan gitu ya. Entah nanti gamenya tutup duluan atau enggak ya biarin lah. Yang penting saya mau ngelihat line up tuh cakep gitu ya, enak dipandang walaupun gamenya hambar, suatu saat mungkin udah bosan gitu ya, tapi kalau line up yang kita punya itu sedep dipandang tuh rasanya beda gitu ya. Jadi hambar sekalipun rasanya kita masih tetap pengen main dan juga tetap bertahan buat ngelihat line up kita terutama gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman di video kali ini, nggak banyak perubahan, cuman ada banner rerun aja. Mungkin di next event atau apa nanti saya bakal bahas juga ya, supaya ada konten yang bisa masuk di channel saya. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.